Dan ternyata benar teman-teman, saking hebatnya Bu Sri ini, Mawar belum cerita apapun, tapi Bu Sri dukun ini sudah bisa menebak semua kegalauan, kegundahan hati Mawar dari jarak jauh. Dan begitu Mawar pun langsung auto semakin percaya sama Bu Sri dukun ini. Maka saat itu juga berhasil si dukun. Si dukun ini mengatakan bahwa Mawar itu dikelilingi oleh energi negatif dan aura yang sangat gelap. Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Mas Marcel Radival, si pesulap merah, dimana dia sebenarnya sudah banyak sekali menyelamatkan dan mencerahkan para calon-calon pasien dukun abal-abal. Untuk video kali ini saya akan membahas yang baru aja terjadi nih, yang lagi rame sekali nih, soal dukun terbejat seluruh dunia di antara ratusan dukun-dukun palsu serta dukun-dukun penipu di muka bumi ini. Jadi kalau ngomong-ngomong soal dukun, membahas soal dukun itu nggak akan ada habisnya karena sangat laris manis bila mereka memasarkan jasanya di bumi Indonesia. Tapi banyak calon-calon pasien yang mundur setelah Marcel Radival ini membongkar trik-trik yang dipakai oleh dukun abal-abal bahwa semua itu hanyalah trik sulap belaka. Saat di zaman penjajahan banyak sekali pahlawan-pahlawan yang gugur karena melawan penjajah. Kalau sekarang ini banyak sekali perempuan-perempuan yang berjatuhan berguguran akibat ulah si dukun cabul. Jadi kisah kali ini masih di seputaran dunia perdukunan, tapi tentu saja yang bukan dukun cabul dan ibu biasa saja. Dukun yang saya ulas kali ini daya rusaknya sudah benar-benar sangat total dan maksimal. Bejatnya itu udah bejat tingkat dewa teman-teman. Jadi kisahnya nih ya, pada tanggal 23 Agustus kemarin Polres Pekalongan berhasil menangkap seorang pria yang berniat ngabur ke Sumatera di terminal kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dia bernama Afrizal, berusia 29 tahun, warga Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Nah, rupa-rupanya pria ini adalah dukun yang daya rusaknya sudah benar-benar nggak ada lawan. Dan mungkin ini adalah satu-satunya dukun yang bejatnya sudah maksimal seluruh Indonesia. Kalau beberapa waktu yang lalu saya ulas tentang dukun yang mencuri kelopak dan alis mayat. Sedangkan dukun Afrizal ini korbannya masih segar bugar, waras total, masih muda, tapi dia mau saja saat disuruh mengiris anggota badannya. Lalu kisah lengkapnya seperti apa? Ayo kita simak bersama, tapi jangan lupa ayo dibantu subscribe. Jadi awalnya ada seorang wanita yang statusnya janda, punya anak 2, sebutannya namanya Mbak Mawar. Dia warga Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sebagaimana lazimnya wanita zaman now, Mbak Mawar ini juga mempunyai sebuah akun sosial media, yaitu akun Facebook. Dan di Facebook itu Mbak Mawar bergabung di grup Terawang dan Arti Mimpi. Pas di grup itu pastilah bertebaran yang namanya iklan dukun, yang namanya postingan jimat-jimat, postingan dukun-dukun, postingan peramal-peramal. Dan mungkin Mbak Mawar juga berkomentar di salah satu postingan-postingan di dalam grup itu. Hingga nama akun Facebooknya pun dibaca oleh penghuni grup yang lain. Mbak Mawar ini kemudian dicat dan berkenalan dengan sebuah akun yang bernama Fitria. Si kenalan baru Mbak Mawar ini bilang kalau Mbak Mawar ini auranya gelap dan dipayungi oleh aura-aura negatif, dan kalau bisa harus dibersihkan. Tetapi si Fitria ini mengaku kalau dirinya tidak punya ilmu yang bisa membersihkan aura negatif orang lain. Tapi si Fitria ini juga mengaku kalau dirinya itu punya kenalan seorang ibu-ibu dukun yang super sakti mandraguna di seluruh 8 penjuru angin negara Indonesia ini. Tidak hanya sekedar bercerita, sebab Fitria ini langsung memberikan nomor WA punya ibu dukun yang ternyata bernama Ibu Sri kepada Mawar supaya Mawar ini bisa menghubungi sendiri nomor telepon Ibu Sri sang dukun sakti itu. Ya sudah, Mawar yang kegirangan langsung menghubungi ibu dukun Sri saat itu juga. Dan ternyata benar teman-teman, saking hebatnya Bu Sri ini, Mawar belum cerita apapun, tapi Bu Sri dukun ini sudah bisa menebak semua kegalauan, kegundahan hati Mawar dari jarak jauh. Dan begitu Mawar pun langsung auto semakin percaya sama Bu Sri dukun ini. Maka saat itu juga berhasil si dukun. Si dukun ini mengatakan bahwa Mawar itu dikelilingi oleh energi negatif dan aura yang sangat gelap. Sehingga kalau bisa harus dibersihkan. Sebab kalau sampai berlama-lama nggak dibersihkan, hidup Mawar akan kena sial terus. Listrik sering mati, air sering mati, dan lain-lain. Pokoknya intinya Mawar itu ditakut-takutin sedemikian rupa. Nah, si Mawar yang sudah terpedaya ini langsung bertanya, apa bisa proses pembersihan itu dilakukan secara jarak jauh? Si dukunnya pun menjawab bahwa semua itu bisa saja dilakukan asalkan Mawar melakukan hal sesuai dengan perintah sang dukun. Dan agar si dukun ini tahu apakah itu prosesnya benar apa enggak, Mawar harus memvideokan saat melakukan ritual, dan videonya itu harus dikirim ke dukun untuk diperiksa.
Dan Mawar pun sepakat, guys. Ternyata bentuk ritualnya itu nggak cuma mandi kembang 7 rupa, apalagi mandi setaman, guys. Tapi ternyata Mawar harus menggunting 2 puting payudaranya. Dan maaf, harus juga menggunting ujung organ kewanitaannya. Dan yang lebih bejat dan nggak masuk akal lagi, Mawar harus berhubungan badan dengan kedua anaknya, di mana 2 anaknya ini berumur 7 dan 13 tahun. Nah, nanti potongan puting dan pucuk anunya itu harus disimpan sendiri oleh Mbak Mawar. Saking takutnya dan sudah benar-benar dibuat nggak bisa berpikir panjang lagi, Mawar melakukan semua ritual dan syarat-syarat yang diperintahkan oleh si Bu Dukun Sri. Sebagai buktinya, Mawar ini mengirim video dan foto-foto saat dirinya melakukan ritual tadi. Jadi Mawar ini mungkin mikirnya ya nggak apa-apa kali, nggak mungkin disebarin, toh ini sama-sama perempuan, dukun perempuan dan dia juga perempuan. Nah teman-teman, tapi dugaan Mawar yang bahwa sama-sama perempuan nggak akan terjadi apa-apa ini ternyata itu salah total. Sebab tanpa menunggu waktu yang lama setelah video dan foto-foto itu dikirim oleh Mawar kepada dukun itu, tiba-tiba si dukun ini berubah total teman-teman. Dia tiba-tiba menjadi laki-laki. Sebab ternyata Bu Sri, Afrizal, dan Fitria ini adalah satu orang yang sama. Berbekal foto dan video-video itu, Bu Dukun Sri alias Afrizal alias Fitria ini pun rutin sekali meminta uang kepada Mbak Mawar. Dan kalau tidak dikasih, Afrizal ini mengancam akan menyebarkan foto dan video Mbak Mawar ini di berbagai sosial media. Jadilah sejak saat itu Mbak Mawar ini selalu mengirim uang hingga jumlah total uang yang dikirim ke Afrizal mencapai 38 juta rupiah. Afrizal menjadikan Mbak Mawar ini seperti ATM berjalan dan seperti pohon uang. Kapanpun dia butuh, tinggal chat, tinggal telepon, uang langsung dikirim. Uang hasil nipunya ini digunakan untuk happy-happy bersama dengan perempuan-perempuan yang dia sukai, baik yang ditemuin di pinggir jalan ataupun di tempat-tempat hiburan malam. Saking ngenesnya Mbak Mawar ini diperes-peres terus seperti cucian, akhirnya dia pun stop mengirim uang, tidak mau lagi mengirim uang pada Afrizal. Nah, saat Mbak Mawar sudah tidak mengirim uang lagi kepada Afrizal, Afrizal pun membuktikan ancamannya. Dia lantas menyebar video-video dan foto-foto Mbak Mawar di grup-grup sosial media hingga banyak sekali orang yang bisa melihatnya. Video yang lantas menjadi sangat viral itu pun sampai ke tangan pihak yang berwajib. Akhirnya Mawar sebagai pemeran dalam video itu dimintai keterangan oleh polisi. Dari sanalah semua akhirnya menjadi terbuka. Ternyata video itu ada akibat dari ulah penipuan si dukun palsu Bu Sri alias Fitria alias Afrizal. Polisi yang mendapat kasus yang cukup menyedihkan ini pun langsung melakukan penyelidikan. Menyadari dirinya akan ditangkap, Afrizal pun langsung mencoba melarikan diri ke tempat tinggalnya di Sumatera sana. Tapi pada tanggal 23 Agustus tahun 2022 kemarin sekitar jam 8 malam, Afrizal ditangkap oleh polisi di terminal kota Pekalongan saat hendak melarikan diri ke kampung halamannya. Saat diinterogasi polisi, Afrizal ini mengaku dirinya itu bukan orang pintar, tapi dirinya hanyalah seorang penjual ikan yang merantau dari Riau ke Pekalongan. Dia melakukan berbagai penipuan itu karena motif ekonomi. Afrizal mengaku dia sudah berhasil menipu 4 orang wanita termasuk Mawar ini. Tapi yang sampai melakukan adegan potong-potong ini Mbak Mawar saja. Yang lain tidak sampai melakukan potong-potong, hanya disuruh membayar uang saja. Afrizal hanya dijerat dengan pasal banyak sekali, yang ancaman hukumannya sekitar 15 tahun penjara, masih ditambah dengan setengah hukuman lagi. Mbak Mawar sedang dalam tahap pemulihan, sedangkan anak-anak Mbak Mawar yang sangat trauma langsung masuk pondok pesantren. Oke teman-teman, jangan sekali-kali terinspirasi oleh cara si Afrizal mencari uang. Misalkan teman-teman ini butuh aneka jimat-jimat, bisa langsung cek di Tokopedia atau Shopee atau Lazada. Di sana banyak sekali, bahkan harganya itu ada yang diskon teman-teman. Teman-teman, alam gaib itu ada, dan orang yang bisa berkomunikasi dan melihat mereka juga ada. Orang yang kesambet itu ada, dan orang yang bisa mengobati kesambet itu juga ada. Tapi nama-nama orang yang benar-benar punya ilmu linui ini diobrak-abrik oleh para dukun abal-abal dan ustadz abal-abal yang menggunakan trik-trik sulap demi meraih uang. Jadi teman-teman jangan sampai ketipu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.